Halo semua, di video sebelumnya saya sudah sering review ya tiller girth reform, tiller reform maupun tiller reform yang fungsinya sebagai pengisi nut keramik. Dan di video kali ini saya akan review pasta dempul penambal dinding yang fungsinya sebagai penambal retak, bolong, dan pecah pada bagian dinding. Dan ini teman-teman bentuk dari pasta dempul penambal dindingnya. Di sini ada tulisan ya wall mending agent, dan di sini pun masih banyak fungsinya. Wall graffiti, wall demek, noil hole. Namun di sini tulisan Inggris semua ya. Dan di sini kita dapatkan juga ya KP. Jadi KP plastik yang fungsinya sebagai perata di saat kita setelah mengisi pastanya. Dan ini adalah kepalanya. Jadi untuk bagian kita pasang di kepala pastanya ya agar lebih simpel. Jadi kita tinggal membuka, kita pasang. Nah, ini kan masih tertutup ya. Ini tinggal kita bolongin aja nanti baru kita pasang bagian kepalanya ini. Jadi ini tuh agar lebih simpel ya teman-teman. Kita tinggal tekan, kita masukkan ke bagian yang retak atau bolong dan baru kita KP. Dan di sini pun dari tulisan cara penggunaan dan lainnya bahasa Inggris semua ya. Ini pun juga nggak beda jauh dengan yang tiller reform, tiller girth reform maupun tiller reform. Jadi sama semua ya teman-teman cara penggunaannya, hanya bedanya di tempat dan medianya. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes ya ke bagian tembok atau dinding retak. Nanti kita akan cek hasilnya. Let's go. Dan seperti ini ya teman-teman contoh dari bagian tembok retak. Ini pun juga bisa kita gunakan pada tembok bolong ya, nggak harus retak. Cara penggunanya pun cukup mudah. Kita tinggal arahkan ya bagian yang ujungnya ini ke bagian yang retak sambil kita tekan ya. Ini kita keluarkan dulu. Nah ini kan udah keluar ya. Nah ini sambil kita tekan ya teman-teman agar dia lebih masuk pada bagian yang retak dalamnya ya. Jadi nggak tipis dia pada bagian luarnya aja. Nah ini tinggal kita tekan terus. Nah kan ini dia sudah tertutup teman-teman. Namun apabila kurang atau kurang tebal ya bagian dari pastanya ini, kita bisa tambahkan lagi. Nah ini kan kita tambahkan lagi, dia akan lebih tebal. Setelah ini baru kita gunakan KP ya. Jadi ini sebagai perata plus pendorong. Jadi agar lebih padat bagian dari dalam yang retaknya ini. Dan kan dia lebih rata dia. Apabila kita nggak gunakan KP kan dia kayak menjendol ke atas gitu kan, keluar dia. Ini tinggal kita isi-isi aja, kita tekan dan ini pun langsung rata dia teman-teman. Sekarang kita tinggal tunggu ya hasilnya ini kira-kira berapa jam, nanti kita akan cek kembali bagaimana untuk hasilnya setelah kering. Untuk lubang-lubang kecil pada dinding retak pun sama ya, tinggal kita isi lalu kita ratakan dengan KP. Jadi sangat cukup mudah ya teman-teman cara penggunaannya. Oke teman-teman, di sini saya sudah nunggu sekitar 3 jaman ya, dan ini siang ini sangat panas sekali. Sekarang kita bisa lihat hasil dari pasta dempul ini setelah kering. Namun ini memang belum terlalu maksimal ya, karena kita hanya menunggu 3 jam. Dan di sini coba kita kerok terlebih dahulu ya. Ini cukup padat ya teman-teman dari pastanya ini, dari bahannya ini pun juga nggak terlalu tipis dia. Jadi dia tuh meresap dan masuk ke bagian dalam tembok retak itu. Dan untuk ketahanan di luar ruangan ini belum bisa saya pastikan ya teman-teman. Namun alangkah bagusnya kita gunakan terlebih dahulu pada bagian indoor ya, atau bagian dalam. Karena untuk bagian luar ini kan nanti dia pasti terkena sinar matahari terus, kena hujan. Jadi kan cuacanya berubah-ubah. Dan ini pun juga kita bisa gunakan untuk dinding-dinding retak yang tipis ya, maupun yang bolong. Contoh bekas kita paku kan dia bolong. Nah makanya kita tambal menggunakan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu review dari saya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Thank you.